Halo, ketemu lagi bersama Ngobras, Ngobrol Santai Memo TV. Kali ini kita guyon-guyon terkait dengan MK ya, Mahkamah Konstitusi yang sedang ngetren. Tidak Mahkamah Keluarga. Boleh. Dan makanya nanti kita perbincangan. Nanti kita perbincangan. Saat ini konstelasi politik di Indonesia itu suhunya terlalu panas, kemudian turbulasi yang ada dalam masyarakat itu menjadi gonjang-ganjing antara pemerintah dan masyarakat dengan tokoh dengan awal gonjang-ganjing. Untuk itu Memo TV berusaha ngobrol-ngobrol, ngulik-ngulik sedikit-sedikit bersama Kang itu dan Haji. Tidak. Ya. Kowe ndang apa karepmu dhewe. Ya. Sakjane huru-hara yang terjadi di Indonesia itu sebetulnya apa sih? Bibit kawite Pak Presiden terus dadi ngene, terus dadi ngene. Iki kira menurutmu apa? Sik apa? iki lek aku sih ya, iki menurut pandangan orang bawah seperti kita. Sebenarnya kita itu tidak mempersoalkan yang di atas itu mau apa. Tapi karena sudah di otak masyarakat seperti kita itu sudah kadung demokrasinya yang dipegang oleh atasan itu bagus dan baik, ternyata ada tak anggap kecelakaan ya, ada MK yang memutuskan seperti itu 40 tahun atau yang sudah yang pernah menjabat wali kota atau gubernur. Nah itulah yang menjadi pro kontra sekarang ini, gitu toh? Iya. Nah, sebenarnya 35 40 atau yang sekarang menduduki jabatan gubernur dan wali kota. Nah itulah yang menjadi kontroversi awal problemnya. Sebenarnya kalau ini tidak ada api ya, tidak ada itu mungkin ya tidak akan meletup sekarang ini seperti sekarang ini. Nyatanya kita harus menyikapi ini dengan kepala dingin meskipun harus mengkritisi. Letupan-letupan itu mulanya, awalnya, itu apa tuh saja nih? api ini sumbernya ini kenapa itu? Cara aku kok ngene to, kira-kira. Cara aku mbayangno dadi presiden yo diarani petugas ira to gak penak. Jane aku penak aku wong Jawa. Kiwa tengenku lho sing ngewangi aku lho terus. Eleng-eleng presiden. Kok dilolokne sendiri. Sebenarnya ya kuwi yang kalau saya amati, jadi kalau saya amati ini kan keduanya ini kan ada semacam ada matahari, dua matahari. Kembarnya matahari kembar. Satu dari Bumega, ini kan seakan menjadi matahari tersendiri. Terus yang kedua itu presiden, itu otomatis. Sehingga kedua seharusnya kan di Indonesia tidak boleh ada matahari kembar, harus satu. Ya dimanapun. Nah, sehingga ketika Bu Megawati ya Nyun Sewu Bu Megawati, mohon maaf ini perasaan orang kecil aja yang merasakan yang ada di daerah. Ketika Bu Megawati mengundang Pak Jokowi, itu kan sering istilahnya kalau menurut pandangan saya ini kan terlalu meremehkan presiden. Satu contoh, coba kalau Pak Jokowi ditanya kalau tidak ada saya, nggak ada PD, saya kasihan itu. Nah, seperti itu kan bener ya Pak? Lu pandangan dewe. Oh iya, terus yang kedua, ketika presiden dipanggil oleh Bu Mega, ya seperti anak sekolah itu dipanggil BP. Jadi duduk termenung di sini. Bahkan terus ada Mbak Puan selfie. Ini bayarnya apa itu enggak? Ya, apa tuh presidenmu? Kepala negara. Mosok dingonokne. Petugas. Nah, akhirnya cara istilah Jawa, Presiden Jokowi ini merintik hatinya. Rasa tahu ya. Terus apakah terjadi seperti ini? Ya mungkin itu seperti itu. Itu awalnya ya. Awalnya. Terus saya menyikapi terkait dengan Kang Dul tadi, petugas partai. Sepengetahuan saya sebenarnya kalau orang disebut petugas partai itu sebenarnya juga tidak ada masalah karena setiap partai politik itu punya aturan dan cara main sendiri-sendiri. Nah kalau di PDIP setiap orang kader
yang dicalonkan atau apapun itu memang disebut petugas partai. Itu dari PDIP. Kalau Golkar mungkin ada lagi sebutan namanya ya. Namanya ada lagi, Gerindra ada lagi. Nah, yang dipersoalkan kan kenapa tidak petugas rakyat? Kenapa kok petugas partai? Itulah yang menjadi polemik ya. Nah, kalau menurut saya lagi terkait dengan petugas partai itu sebenarnya untuk internal PDI Perjuangan. Kalau yang partai lain apa sebutannya mungkin lain. Iya, betul. Baik, kalau sudah menjabat sebagai presiden, itu kan presiden milik semua Rakyat Itu kan pejabat semuanya. publik. Jadi sehingga milik publik. Sehingga ketika presiden ini merasa dilecehkan atau diapakan, wong-wong rakyat ki melok pegel. Ngono ya. Utama grassroots. Apa iki kira gara-gara Mungkin itu. menjadi huru hara di Indonesia ini kira-kira ya? Terus akhirnya disebut Pak Jokowi mengkhianati PDI Perjuangan. Apakah benar mengkhianati? Sing nyebut mengkhianati siapa? Ada kan? Ada orang yang menyebut karena sudah tidak manut instruksi dari ketua umum, Tidak lurus dengan partai. nah, akhirnya dituduh mengkhianati. Nah, begini ya, awal mula orang itu kalau misalkan biasa-biasa saja ini, kalau kita sudah merangkul orang dan orang nanti terkenal, itu sebenarnya resiko kita ya, orang yang merangkul itu. Dan harus kita biarkan contohnya Pak. Kalau disebut Pak Jokowi dari Solo, dia adalah pengusaha sukses waktu itu ya, sudah sukses ini, pengusaha kayu. Nah, ini berdasarkan informasi dari teman saya yang kebetulan dosen di Semarang dan ada hubungan dekat dengan Solo. Itu Pak Jokowi itu ingin menjadi wali kota Solo. Terus akhirnya dibentuklah tim kecil. Sebenarnya PKB, Golkar, atau PDI. Akhirnya ada yang menyarankan karena PDI waktu itu terbesar di Solo, sebaiknya PDI saja. Itu loh. Jadi kalau menurut saya, pragmatisme karena partai waktu itu PDI yang terbesar, akhirnya memilihlah PDI. Andai kan PKB, ya PKB juga. Lah, makanya ketika sekarang Pak Jokowi kok kesannya meninggalkan PDI, saya kira juga wajar karena waktu artinya tidak terlalu berdosa. Nah, karena waktu pertama itu memang ada beberapa partai yang akan diikuti sebagai jalan untuk menuju wali kota. wong Jawa ya. Iki wong Jawa ya. Wong Jawa iki nek dilarani atine mesem ning mesem ning disimpen ning ati, pembalasannya luar biasa. Tahun pamane padha karo iki. Piye? Agemane wong Jawa Blangkon. Iki maksud. Bendal buri. Burine iki lho nyimpen. Lah ya, akhirnya ngene iki ya. Lah mungkin pembalasan atau respon dari Pak Jokowi terhadap keadaan yang seperti itu mungkin ini kebablasan atau piye Mas? Kira-kira lagi ya? Iya. Kebablasan sehingga Dalam konteks MK memang kebablasan. kebablasan ya. Dalam konteks MK Ya, karena di situ ada paman ada paman. dan ada keponakan. Aturan-aturan itu terus dituabraki malah ya. Iya. Saking piye wong Jawa ya? Mangkel. Tapi begini ya, meskipun itu prosesnya salah atau ada pro kontra, yang tadi kita sebelum kita main di sini kita sudah diskusi, keputusan MK itu tidak bisa dibatalkan. Mengikat. Ya tahu, Final and binding. Nah, tapi ini ada upaya untuk membatalkan. Kira-kira apa iso kira-kira? Akun Dedek ra iso. Kalau saya melihat kalau upayanya dari mana? Nek yang selama ini MK apa? MK Mahkamah apa? Mahkamah Kehormatan. Ya, Majelis Kehormatan. Itu nggak bisa, dia cuman adil etiknya kok. Dia yang dianu etik. Dia bisa memecat hakim-hakim, Nah, tapi tidak bisa membatalkan, merubah atau merubah. Tapi perlu diingat bahwa apapun keputusan hukum itu pasti ada, itu bisa ada hukum yang di atasnya, yaitu yang namanya etik atau keadilan. Kalau keputusan ini ternyata menyimpang dari etik dan keadilan, Tambah kepatutan itu. Terakhir itu kepatutan kan ya. mungkin saja Masyarakat bisa di sampingnya. ini. Nah, tinggal itu nanti keputusan dari Prosesnya ini tanggal 7 Ya, kita tunggu aja. ya. Akan tetapi meskipun ini masih Pro kontra. 50-50, pro kontra,
Akan tetapi ini dari kubu Pak Prabowo sendiri kelihatannya juga sudah menyiapkan. Pak Prabowo menyiapkan apa nih? Artinya menyiapkan seandainya Gibran nanti dianulir loh. Ini bisa jadi. Itu ini Pak Prabowo ini kabar yang saya terima sudah siap-siap ngelus Erick Thohir. Terus betul itu betul. Ya oke, kuwi memang kan saya bicara final and ending. Itu tidak bisa dibatalkan oleh siapapun. Tapi apakah bisa keputusan yang sudah final ending itu misalkan ada gugatan lagi? Ada celah, banyak celah. Nah, itu nanti kan bisa dibatalkan lagi itu. Iya. Nah, itu mungkin bisa toh. Sekarang kan yang sedang berjalan kan seperti itu. Kalau saya melihat hawane alam. Kalau melihat hawane alam itu kelihatan dari sikapnya yang diambil oleh Pak Prabowo. Kok wis kuwatir ini kuatir penyiapno Erick Thohir ini jangan-jangan bisa ditembus itu loh ya. Kamu kok ngerti? Aku ngerti kok. Aku awake dhewe wong duwe iso mosok ngomong gak ketemu ora apa-apa. Sekarang ini semua ini adalah hak politik kita yang dijamin undang-undang. Ngomong ini iki. Dan lagi ya saya ngomong Pak Prabowo. Nek soal substansi masalah kok awake dhewe kok gak pati tertarik. Aku terutama aku gak tertarik. Sing jelas sih mulai politisi. Politisi intinya kayak sekarang kan PDI nyerang. Jadi intinya kan politisi itu kalau kakinya terinjak, tangannya mengungkap. Itu mesti ngamuk, ya enggak? Tapi kalau kaki temennya terinjak, menang. Bisa bayang nih kak, saat seperti itu. Iya, betul. Ya, sing menarik itu mulai Pak Prabowo sudah merespon, berarti tanda-tandanya, signalnya bahwa keputusan MK itu berubah. Itu akan ada gugatan baru masuk. Cara bahasa hukum ada novum baru. Oh ya, ada gugatan baru yang disidangkan oleh hakim MK selain dari pamannya Mas. Nah, oleh sebab itu Pak Prabowo merespon itu berarti siap-siap. Ning saya kabarnya, Kang Haji, kabarnya. Karena senglus-senglus Erick Thohir. Aku itu kabarnya. Nek Pak Erick Thohir ya mau dia merapat TPN lagi. Erick Thohir mau per TPN, kayak biasa. Saya ingin balik lagi ya. Saya karena TPN ini semakin berkembang. Pak Jokowi semakin ditinggalkan masyarakat. TPN berkembang, Pak Jokowi ditinggalkan masyarakat. Mungkin mesin dia posisimu ndek kono. Aku TPN dulu. Wah, aku tambah anu ngeluh aku nek. Lah piye? Lah saiki pertanyaan ini terkait MK ya. 9 hakim itu kira-kira minggu menurut keadaan seperti ini tuh dipecat kabeh lagi. Menurutmu? Menurut aku, saya kira melanggar kode etik lagi. Saya kira kok tidak semuanya dipecat. Ya, Anwar Usman tak toh. Ya, karena apa? Ya, ketuaan. Karena apa? Karena nanti kalau misalnya ada gugatan, ini kabar yang terbaru saya baca dari teman-teman di Jakarta, bahwa ada gugatan nanti selain Pak Anwar Usman ya, yaitu bisa menyidangkan ini. Dan diduga hasilnya adalah membatalkan keputusan nomor 90 tadi. Itu prediksinya wong desa ya. Jadi awake dhewe gak ro. Awake dhewe iso ae prediksi. Wong Tegal jadi prediksi kan. Di lama ini ya. Lah iki bangga arep dianeh ya. Dianeh nek wis ngene iki kira-kira upama ya. Pak Prabowo kan wis kuwatir boleh gacune. Seto ki mujeng ngomongane kok Pak Ganjar Prabowo lah Pak Anies piye? Kuwatir tenan kok gak. Lah nyatane wis ya wis menyiapkan. Awalnya sebelum Gibran dulu sebelum dideklarasikan ini kan Erick beliau kan politisi semua. Lah iya, artinya kan wong Jimmy sing MK iku lho. Yang ngikuti alure opini masyarakat. Padahal dia tahu posisi dia tidak akan bersinggungan dengan opini. Dia hanya pada etika hakim. Tapi yang ngikuti alur soalnya asik nih loh, ngikuti politik nasional kan asik, dia terpaksa ngikuti alurnya. Nah, tadi yang fokus kita kan dampak dari keputusan MK. Ya, padahal Jimmy wis ngerti, iku sing diomongin masyarakat gak tersinggungan, gak aneh ketersinggungannya karo aku Jimmy.
Karena tugasku cuma di sini. Nggak mungkin membatalkan, nggak mungkin anu. Iya, akhirnya ngambang toh ya. Ngambang. Ngono ngene. Aku khawatir kok Pak Prabowo yang ngono ngikuti iramane siut-siut yang Ya bisa jadi, tapi awak dhewe ning desa kan ngikuti. Oh iya, aja. Iya, Bro. Ini politik dinamis. Esok dele, sore tempe, awan tahu. Inilah politik. Sehingga jadi gini, kita tetap menunggu dulu hasil keputusan para MK ini pada tanggal 7 nanti akan diumumkan sebelum tanggal 8 ya. Itu nanti bagaimana? Atau sak durung iki kira-kira hegemoni yang ada di Indonesia itu kira-kira piye lagi? Ya, bukan sedurunge setelah putusan MK berlaku. Setelahnya. Ini kan jelas berlaku ya, jelas kan dibatalkan ya. Ya. Terus Indonesia kaya opo? Anggarane hajatan, karepe anakku kita rangkul tak dadekne muni gak muni syarat sing penting iku tak ubah dhisik kan ngono piye. Awak sepenting iso ngerubah aturan ya. Ya berarti aku selendek dua ya iso. Iso awak iso. Awak lagi sunat budaya napa iso. Aturan diubah. Ora pesen istilah awake dhewe ndak. Lah saiki ngono ki terus piye Bupati iso ngono, wali kota ngono. Akhirnya apa enake ngene kadung pegel gak iso bayar pajak ya. Oh, jangan pelanggaran supersip. Akhirnya ngene wong desa orang-orang desa yang tidak melihat situasi politik seperti ini akhirnya apatis, Bro. Ini lha awake dhewe lho ora enek presiden lho ya ora apa-apa panggah wae dhewe. Iso mlaku, iso tetep nang sawah ya. Nang sawah tetep iso mangan, tetep gak usah enek presiden rasanya enggak masalah. Akhirnya kan seperti itu. Tapi karena perundang-undangan kita mengharuskan ada aparat pemerintahan, ya mau nggak mau memang harus ngikuti itu. Ya masalahnya ini loh. Iya harus undang-undang ini iso berlaku ning ngene, berarti ngene wis diajarne yang perguruan tinggi kabeh. Tiba-tiba dirubah sakarepe dhewe. Jadi ini kurang sadarnya antara aparat dan aparat satu sama lainnya. Saya kelingan gak? So ngene, kelingan gak saya gini. Pak Harto itu salah dihukum hanya karena nepotisme, bukan korupsi ya. Iya kan? Karena nepotisme. Nah, saiki nepotisme wis nyandindi wis. Semua lini sudah ada. Kan undang-undang dibikin untuk nepotisme. Saiki kan untuk nepotisme iki. Kolusi. Ya kalau membaca berita-berita kan KKN, K pertama enggak, K kedua kolusi, dan N nepotismenya. Pak Harto jatuh hanya karena berarti undang-undangnya kalau menurut rasanya iso di ya awake iso ndandakne. Nah, dijahit nih. Jadi gini akhirnya. Kalau kita enggak terakhir, kalau kita ingin menggapai bulan, memang kita harus realistis. Realistisnya apa? Semuanya harus siap. Kalau hanya ikut-ikutan mending nggak usah. Iya kan? Ini Bro, wis nyalengi duit sing akeh ya tonggo mari awake iso ndandakne undang-undang. Ngono ae. Oke, Pak Bro. Keputusan sementara seperti ini ngobrol-ngobrol kita akan lanjutkan lagi pertemuan berikutnya pada topik-topik yang lain. Oke? Oke. Saya Kong Teguh, Kang itu, Kang Haji, Kang Tula. Sampai ketemu lagi. Tetap bahagia. Merdeka. Merdeka.